Halo, ketemu lagi dengan saya ya, channel yang khusus membahas dunia hipnoterapi dan kesehatan. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin kita sering melakukan ya, terutama rekan-rekan saya yang sudah berkeluarga ya. Pertanyaannya adalah kenapa sering anak ya itu tidak boleh dihukum secara fisik ketika kita mendidiknya, ya. Baik dilakukan oleh orang tua, guru, ataupun orang dekat. Maksudnya orang dekat itu pembantu, nenek, kakek, atau paman. Ini dokter tidak menampilkan wajah karena kali ini dokter kena cacar air. Nanti rekan-rekan takut lihat wajahnya dokter karena penuh dengan cacar air. Jadi dokter membuat VT ini hanya dengan background pemandangan di Kota Palu ya. Nah, ini dokter punya cerita ya. Cerita ini merupakan cerita yang real. Cerita yang nyata yang dokter dapat di praktek dokter. Itu seorang remaja putri ya dokter anggap usianya sekitar 23, 24, perempuan. Dia kuliah. Nah, ini sering mengalami rasa takut, rasa cemas, walaupun di dalam rumah sekalipun. Biasanya kan orang takut itu justru kalau dia sendiri, takut kalau di luar rumah, ya. Tapi ini justru takut kalau dia berada di rumah, walaupun orang tuanya ada. Dan keluhan yang kedua adalah pasien ini ternyata putus sekolah atau putus kuliah hanya karena jurusan yang dia pilih itu adalah pilihan orang tuanya. Nah, kenapa demikian? Ternyata kalau kita kilas balik kehidupannya waktu kecil, ya seperti ini. Nah, waktu kecil anak ini setiap belajar, jika dia mungkin ada yang salah menjawab gitu ya, kemudian membuat mungkin kekeliruan, maka biasanya itu dicubit baik oleh orang tua, oleh paman, oleh pembantu dalam hal ketika dia mengerjakan sesuatu misalnya pekerjaan rumah. Nah, biasanya kita menganggap hal-hal itu adalah hal-hal yang wajar. Ya, teman-teman kan tahu gitu ya, kalau kita mendidik anak kita biasanya kalau dia salah menjawab, kita hukum dengan misalnya memukul jarinya dengan penggaris atau mencubit dia. Ayo jawab yang benar gitu. Benar ya? Biasanya sering walaupun tidak selalu. Tapi teman-teman harus tahu efeknya karena tidak setiap anak itu bisa menerima perlakuan demikian. Nah, teman-teman saya yang luar biasa, tahu tidak apa yang terjadi ketika anak Anda mendapat nilai jelek atau kesalahan ketika Anda sering menghukum seperti itu? Tentu yang muncul itu adalah rasa takut ketika dia misalnya mendapatkan nilai yang jelek di sekolah atau dia ada PR lalu dia menjawab salah gitu ya. Nah, apa yang muncul ketika kita mengucapkan kata oh ini salah gitu ya. Nah, biasanya anak ini mulai muncul rasa takut. Karena apa? Karena dia tahu kesalahan dia itu akan mendapatkan cubitan. Nah, teman-teman, kalau kita mengilasnya dari ilmu pikiran, ya pikiran manusia itu kan kita bagi menjadi dua, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini memuat soal logika, analisa gitu ya. Kalau pikiran bawah sadar ini memuat memori, kemudian rasa takut, rasa cemas. Nah, semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar. Jadi ketika anak Anda merasa takut, maka berarti anak Anda itu didominasi oleh
alam bawah sadarnya pada saat Anda mengatakan ini salah, maka perasaannya mulai ada perasaan takut. Pada saat itu anak Anda berada di alam bawah sadar. Kemudian Anda mencubitnya atau menghukumnya dengan penggaris, maka di bawah sadarnya akan mengatakan bahwa Anda itu tidak sayang dengan anak Anda. Atau kalau guru yang melakukan, maka dianggap guru tidak sayang sama anak muridnya. Karena di alam bawah sadarnya itu mengatakan demikian. Kalau orang yang sayang, maka orang itu harusnya tidak menghukum dengan pukulan atau cubitan. Ini masing-masing anak beda-beda ya, tidak bisa digeneralisata. Jadi ada seorang anak yang punya persepsi tentang kasih sayang. Kalau dia berpikir bahwa kasih sayang itu berupa rendah hati, menyayangi, mengingatkan, kemudian walaupun misalnya salah dipuji gitu ya. Persepsi anak bisa demikian. Tapi bagi anak yang seperti yang dokter ceritakan di awal, dia persepsinya beda. Hukuman itu dianggap sebagai bentuk kebencian baik orang tua atau pembantu atau guru. Nah, rasa takut ini terulang berulang-ulang sehingga hukuman yang berulang-ulang ini akan tertanam di pikiran bawah sadar. Teman-teman harus ingat ya, sugesti itu tertanam erat sekali jika dilakukan berulang-ulang. Hari ini dia dicubit karena salah menjawab. Besok dia dicubit karena salah menjawab. Dia besok lagi dicubit karena dapat nilai jelek. Jadi pengulangan tindakan ini itu tertanam di pikiran bawah sadar. Manifestasinya itu memang belum tentu saat itu juga. Ya, kadang-kadang di alam bawah sadarnya sudah punya persepsi bahwa orang tuanya, gurunya, atau orang terdekatnya tidak sayang dengan dia. Dan dia menjadi orang yang tidak kreatif karena dia takut membuat kesalahan. Sehingga apa yang terjadi di kemudian hari ketika dia dewasa, dia tidak merasa bahwa orang tuanya itu mampu melindungi dia. Makanya bisa terjadi ketika dia di rumah malah perasaan takut, cemas itu malah muncul. Karena ketika dia melihat orang tuanya, maka pikiran memori bawah sadarnya tentang hukuman yang dia terima itu akan muncul. Nah, yang kedua, apapun yang diberikan oleh orang tua, dia biasanya tidak mau menanggung karena dia takut membuat kesalahan. Misalnya, dia memilih jurusan, anggap sajalah jurusan hukum gitu ya. Walaupun itu hasil diskusi antara anak dengan orang tuanya. Ketika dia menjalani hukuman, dia sudah terbayang, kalau saya menjalani jurusan hukum ini, maka ketika saya tidak berhasil, apa yang terjadi? Pasti saya dihukum lagi. Nah, inilah yang terjadi pada anak ini. Jadi teman-teman ya, kesimpulannya harusnya seperti ini. Ketika kita berhadapan dengan anak, mendidik anak, jauhkan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal ya. Dokter kali ini kasih fisik dan verbal. Verbal itu kata-kata makian, hinaan, membandingkan dirinya dengan orang lain, itu tidak boleh. Karena anak-anak itu alam bawah sadarnya masih aktif banget sehingga memori yang diterima itu begitu lolos ke alam bawah sadarnya dan disimpan. Sehingga bagaimana bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur mendidik anak seperti itu lalu terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kuncinya dua ya. Pertama, kita harus tahu apa yang terjadi. Adalah pada anak ini yang terjadi adalah dia takut berbuat kesalahan sehingga dia tidak mari mengambil resiko seperti mengambil jurusan atau apapun, dia lebih baik tidak mengambil. Jadi anaknya menjadi tidak kreatif. Yang kedua, dia tahu bahwa orang tuanya itu
adalah orang tua yang suka menghukum, suka ketika dia salah dihukum. Oke, begitu juga dengan kalau dia tahu gurunya dihukum, maka dia biasanya menggeneralisasi guru-guru. Jadi kalau ketemu guru apapun, dia akan merasa takut. Nah, hipnoterapi atau hipnosis itu tidak bisa menghilangkan memori itu ya. Jadi rekan-rekan salah kalau misalnya mengatakan bagaimana kalau memori tentang orang tuanya mencubit, menghukum, atau mencaci, atau membandingkan itu dikasih hilang dari pikirannya si anak. Tentu tidak bisa karena memori itu kan tersimpan di pikiran bawah sadar. Bahkan dari dia bayi baru lahir, apa kata orang tuanya pun tersimpan di pikirannya si anak tersebut. Walaupun pada waktu bayi anak tidak bisa berbicara ya, tapi memorinya tetap menyimpan apa yang dikatakan. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan yang namanya reframing. Reframing artinya memaknai ulang peristiwa tersebut. Misalnya, yang tadinya si anak kan merasa bahwa setiap cubitan itu adalah bentuk hukuman, bentuk ketidaksayangan orang tua, ketidaksayangan guru. Lalu maknanya kita ganti. Kita suruh si anak membayangkan peristiwa di masa lalu, ya. Dalam keadaan trans tentunya ya, dalam keadaan trans, dalam keadaan terhipnosis. Jadi kalau langkah-langkah hipnosis di video-video sebelumnya dokter kasih tahu ya. Jadi anak ini kita buat dalam keadaan hipnosis dulu, dalam keadaan trans, gelombang pikirannya gelombang pikiran theta. Lalu anak ini kita suruh membayangkan peristiwa di mana si orang tua menghukum si anak karena kesalahannya. Begitu juga kita suruh membayangkan orang tua guru menghukum muridnya. Oke, ketika dia bisa membayangkan peristiwa itu, lalu maknanya kita ganti. Yang tadinya kan di pikirannya si anak bahwa peristiwa ini disebabkan karena kebencian atau ketidaksukaan orang tua atau guru kepada dirinya. Lalu maknanya kita ganti bahwa tindakan mencubit itu adalah tindakan kebalikannya. Itu tanda dari kasih sayangnya. Tanda bahwa orang tua atau guru ingin mendapatkan nilai yang terbaik buat anak itu. Jadi maknanya kita menjadi ingat ya, ketika kamu bisa mengingat peristiwa itu artinya orang tuamu begitu sayang dengan kamu. Ya, begitu cinta sama kamu sampai dia meluangkan waktunya untuk menilai hasil ujianmu, membimbing kamu ujian gitu ya, membuat kamu PR gitu ya. Mungkin orang tua juga salah, boleh kata-kata gitu. Ya, tapi orang tua melakukan itu semua karena kasih sayang. Oke, ketika sugestinya ini tertanam di pikiran bawah sadarnya, maknanya jadi berubah. Yang tadinya cubit itu sebagai tindakan menghukum, ternyata cubit itu adalah tanda kasih sayang orang tuanya atau gurunya. Sehingga si anak menjadi sosok yang percaya diri. Ketika dia berdiskusi dengan orang tuanya, melakukan pilihan mungkin pekerjaan atau kuliah, itu menjadi orang yang percaya diri dan dia tidak takut ketika pilihannya salah karena orang tuanya sebagai sosok yang menyayangi dirinya. Intinya sih bagaimana kita memberikan kesan di pikirannya si anak bahwa orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bersahabat. Kadang-kadang hal ini dihambat oleh masa lalunya. Ya, masa lalu seperti misalnya kan sering seorang tua membandingkan diri anak itu dengan kakaknya atau dengan adiknya. Nah, itu juga tidak boleh. Oke, teman-teman. Jadi tetap semangat ya.